Ane di ili agna ili sapi. Oh. Berdiri di Lampung, tanah makmur dan subur yang menjadi tempat berpijak masyarakat adat dengan pedoman Piil Pasanggiri. Sakai Sambayan yang bermakna tolong-menolong dan gotong royong, serta berkontribusi untuk kepentingan umum. Perwujudan Sakai Sambayan inilah yang dilaksanakan dengan ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selamat datang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Disinilah kami mengabdi, berbakti kepada Ibu Pertiwi, dengan melaksanakan pelayanan perpajakan dan menghimpun penerimaan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kami hadir di tengah-tengah eksotisme budaya masyarakat Lampung, dari Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, sampai dengan Kabupaten Tanggamus, dengan wilayah seluas kurang lebih 8.264 km persegi dan sebanyak 400.000 lebih wajib pajak. Didukung sektor utama penunjang penerimaan, yakni dari sektor administrasi pemerintahan, disusul dengan sektor pertambangan dan penggalian, pertanian kehutanan dan perikanan, jasa konstruksi, serta sektor perdagangan. Perkembangan pesat yang terjadi di 4 kabupaten ini merupakan wujud nyata kontribusi masyarakat dalam membayar pajak. Dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi target penerimaan pajak sebesar Rp1.270.070.250.000, KPP Pratama Natar selalu berpegang teguh pada visi dan misi serta nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan moto TAPIS, tepat waktu, adil, profesional, integritas, dan sepenuh hati. Kami hadir untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh wajib pajak. Berdiri sejak 9 September 2008, KPP Pratama Natar selalu melakukan perbaikan, baik pada aspek fisik maupun sumber daya manusia. Guna menunjang kenyamanan wajib pajak, KPP Pratama Natar dilengkapi berbagai fasilitas seperti area pelayanan dan helpdesk yang nyaman, area parkir tamu, ruang tunggu, ruang baca, ruang konsultasi, ruang dokter, ruang bermain, ruang laktasi, toilet, serta fasilitas-fasilitas khusus disabilitas. Dalam melayani wajib pajak, KPP Pratama Natar dibantu oleh 2 KP2KP, yakni KP2KP Kalianda di Lampung Selatan dan KP2KP Pringsewu di Kabupaten Pringsewu. Koordinasi dan pengumpulan saran dari para pemangku kepentingan terkait layanan yang kami berikan juga menjadi hal yang rutin kami lakukan, guna memaksimalkan layanan kami kepada masyarakat luas. Adanya inovasi-inovasi seperti percepatan proses pemindah bukuan yang dimaksimalkan menjadi 15 hari, podcast kerujak, dan kotak penyimpanan Kok Nyaman, tentunya mendukung KPP Pratama Natar untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Ibarat sepeda yang terus dikayuh, usaha tersebut akhirnya mencapai tujuannya dengan tercapainya penerimaan pajak KPP Pratama Natar di tahun 2020 sebesar 103,81% dari target yang diamanahkan, atau sebesar Rp1.321.738.855. Kami selalu berupaya melakukan perbaikan terus-menerus. Sebagaimana Sakai Sambayan, mengabdikan diri untuk bergotong royong, tolong-menolong, bahu-membahu dalam membangun negeri, yang kami implementasikan dengan terus berkontribusi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lampung. KPP Pratama Natar telah melakukan layanan peningkatan kualitas UMKM yang sangat berguna bagi perkembangan kami. Semoga kegiatan pengembangan UMKM ini terus berlanjut untuk menciptakan kesejahteraan pelaku UMKM. Menurut saya, pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Natar sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Semoga
pelayanan yang sudah diberikan ini dapat terus dipertahankan. Menurut saya, upaya penerimaan pajak yang telah dilakukan KPP Pratama Natar sudah dilaksanakan dengan optimal. Semoga upaya yang dilakukan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun 13 tahun sudah KPP Pratama Natar memberikan pelayanan bagi masyarakat 4 kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Kami terus mengutamakan upaya dalam mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara sebagai bentuk kontribusi dalam membangun negeri. Dalam pelaksanaan tugas, tentunya kami tidak dapat berdiri sendiri. Dibutuhkan peran serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan kemandirian bangsa. KPP Pratama Natar selalu berupaya untuk melakukan perbaikan segala bidang guna mewujudkan pelayanan prima bagi seluruh wajib pajak dan masyarakat sesuai dengan janji kami untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dukung kami dalam upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Mulai sikap memakai celak, menghanai kikat atas kepala. Lapalah kam membayar pajak, karena pajak ham untuk kam pula. Pajak kuat! Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta kelas pajak online pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2022. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan ikut berpartisipasi dalam kelas pajak ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kelas pajak pengisian SPT tahunan badan ini perlu kami selenggarakan karena pelaporan SPT tahunan badan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April tahun 2023 ini untuk tahun pajak 2022. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir. Bapak Ibu sekalian, kita dalam waktu 1,5 jam ke depan akan melakukan bimbingan bagaimana cara melakukan pelaporan SPT tahunan untuk badan, khususnya badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang dalam keadaan online, bisa langsung mengikuti bimbingan dari kami dengan cara login langsung ke DJP online-nya dan mengunduh formulir elektronik pengisian SPT-nya. Jika ada kendala, bisa langsung ditanyakan dan bisa disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom ini ataupun melalui langsung ya, dengan mengaktifkan mikrofon dan secara langsung bertanya dengan kami. Oke, sebelum kita mulai untuk kelas pajak ini, mari kita mulai dengan membaca doa bagi kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya akan kita sambut dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Kok yang lain nggak kelihatan ya?
Baik, selanjutnya kita dengan seksama menyimak pernyataan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Irfan Syofian, saya adalah penyuluh pajak mahir dari KPP Pratama Natar. Saya dan tim penyuluh di KPP Pratama Natar melakukan kegiatan kelas pajak ini secara rutin dan juga ada di helpdesk KPP Pratama Natar. Jadi Bapak Ibu jika ada kesulitan yang lebih lanjut, bisa datang ke KPP Pratama Natar dan bertemu langsung dengan saya ataupun dengan tim penyuluh yang lain. Baik Bapak Ibu, perlu diingat sekali lagi bahwa pada hari ini kita akan melakukan pelaporan SPT tahunan bagi PT ya, perseroan terbatas. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama Bapak Ibu perlu mempersiapkan yang namanya laporan keuangan ya, laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini wajib dibuat oleh badan usaha, apalagi yang berbentuk PT. Laporan keuangan ini minimal disiapkan ada 2. Yang pertama laba rugi yang di dalamnya dia menggambarkan apakah operasional perusahaan itu membentuk laba atau malah merugi. Kemudian neraca, neracanya adalah posisi keuangan perusahaan. Jadi dia ada pernyataan jumlah asetnya berapa, pernyataan jumlah kewajiban atau utangnya berapa, kemudian nilai modalnya berapa. Minimal 2 ini. Kemudian juga perlu disiapkan yang namanya rekapitulasi penghasilan bagi wajib pajak baru yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar rupiah
dalam waktu setahun dan sudah di atas 500 juta rupiah, itu akan dikenakan PPh final. PPh final sebesar 0,5%. Nah, jadi 3 itu ya Bapak Ibu ya, harus disiapkan dulu laporan keuangannya, kemudian disiapkan juga rekapitulasi penghasilannya. Nah, dokumen ini nanti akan diupload di dalam pelaporan SPT tahunan kita. Nah, untuk mengisi SPT tahunan ini sendiri, dasarnya adalah laporan keuangan tersebut. Jadi kalau misalnya laporan keuangannya saja belum ada, maka pelaporan SPT tahunan ini tidak bisa dilakukan. Jadi laporan keuangannya harus disiapkan dulu sesuai dengan catatan dan pembukuan perusahaannya masing-masing. Kemudian berdasarkan laporan keuangan, kita tuangkan dalam laporan pajak yang kita sebut SPT tahunan. Baik, saya akan mulai dan mempersiapkan materi yang akan saya sampaikan. Mohon waktunya sebentar. Host. Oke, mudah-mudahan tampilan dari layar saya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Jadi untuk pengisian SPT tahunan badan yang berbentuk PT ini kita bagi dua ya Bapak Ibu ya. Bagi wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan final, yaitu yang omsetnya setahun masih di bawah 4,8 miliar, dan untuk yang tidak final, yang non final, bagi yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar ataupun dia yang memilih untuk dikenakan tarif umum. Jadi begini, wajib pajak secara default ya, secara defaultnya itu akan dikenakan dulu PPh final sesuai diatur di PP 23 ya tahun 2018. Namun sesuai jangka waktu yang disebutkan di PP 23 tahun 2018 bahwa PT itu hanya berhak menggunakan tarif final hanya dalam waktu 3 tahun. Jadi Bapak Ibu yang sudah terdaftar sejak tahun 2018 ya, itu sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final. Paling lama itu tahun 2019 malah ya. 19 itu sudah terakhir. 2019 tahun 2022-nya terakhir untuk dihitung dikenakan tarif PPh final. Sedangkan untuk wajib pajak tahun 2020 ke atas, 20, 21, 22, bahkan 23, kalaupun wajib pajak baru, itu tetap akan masih dikenakan PPh final dengan tarif 0,5% tersebut. Nah, nanti dua jenis ini akan kita lihat apa perbedaannya. Cuman untuk kewajiban dokumen yang disiapkan sama ya, tetap sama-sama harus menyiapkan laporan keuangan dan rekapitulasi penghasilannya. Baik Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan kenapa sih kita perlu melaporkan SPT tahunan ini Bapak Ibu. SPT tahunan ini adalah surat ya yang wajib dilaporkan oleh setiap yang memiliki NPWP, bahkan orang pribadi pun ya, itu wajib melaporkan penghasilannya dan pajak yang terutang ke dalam formulir yang kita sebut SPT tahunan ini. Nah, nanti di SPT tahunan ini ada gambaran berapa penghasilan kita, jumlah aset kita, utang, dan jumlah pajak yang terutang. Kalau misalnya dia orang pribadi, dia ada daftar keluarga. Kalau dia perusahaan, dia nanti akan ada daftar pengurus dan daftar penyerta modalnya. Nah, itu harus disiapkan juga daftarnya karena nanti akan kita masukkan di laporan SPT tahunan ini. Nah, mungkin ini bagi wajib pajak yang sudah lama harusnya sudah familiar dengan SPT. Kalau yang wajib pajak baru atau yang baru mau lapor atau yang belum pernah lapor, nah ini adalah perlu dicamkan ya, perlu ditekankan bahwa SPT ini wajib dilaporkan setiap tahun dan untuk badan paling lambat tanggal 30 April. Nah, dulu pelaporan SPT ini menggunakan belangko kertas Bapak Ibu, belangko kertas yang kita isi dan kita tulis sendiri. Sedangkan ketika sekarang setelah zaman digitalisasi, pelaporan SPT tahunan ini memakai aplikasi formulir elektronik. Yang formulir elektronik ini sendiri perlu kita unduh dulu di akun DJP online kita. Jadi nanti kita ngisinya itu elektronik Bapak Ibu, dari PDF kita isi langsung dan kita submit langsung. Pelaporan SPT tahunan ini Bapak Ibu
merupakan salah satu dari 4 kewajiban Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa kewajiban utama ketika kita telah ber-NPWP itu ada 4 ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah mendaftarkan jika telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, kita harus mendaftarkan untuk ber-NPWP. Kemudian menghitung pajak kita yang terutang, kemudian membayar pajak yang terutang dan melaporkan penghasilan dan pajak yang terutang tadi. Nah, ini adalah gambaran kewajiban kita setelah ber-NPWP. Jadi NPWP itu ketika Bapak Ibu membuat ke kantor pajak atau mendaftar secara online di IREK, itu Bapak Ibu dianggap telah secara sukarela untuk melakukan 4 kewajiban ini. Atau kalau sudah mendaftar ya 3 kewajiban ini ya, hitung, bayar, dan lapor. Jadi nggak ada alasan lagi tidak tahu kenapa harus melakukan pelaporan SPT. Nah, ketika sudah mendaftar NPWP, 3 kewajiban ini sudah melekat. Jadi mau nggak mau harus dilaksanakan. Nah, jadi NPWP bukan sekedar untuk melengkapi administrasi yang lain, karena banyak pengalaman di KPP itu membuat NPWP hanya untuk mencairkan bantuan atau untuk mengajukan pinjaman atau emang disuruh. Jadi nggak tahu sebenarnya NPWP itu apa gitu. Jadi ketika telah punya NPWP, 3 kewajiban ini sudah melekat. Nah, tentu ini semua ada pengaturannya ya, nggak ucuk-ucuk. Setiap yang punya NPWP nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan, harus ada yang dibayar. Tidak, ini ada ketentuannya. Nanti kita lihat sama-sama ketentuannya apa. Nah, pada hari ini kita membahas tentang wajib pajak badan ya, khususnya wajib pajak badan PT berbentuk PT ya, perseroan terbatas. Nah, ini Bapak Ibu ya, bisa melalui e-form, bisa langsung ke kantor, atau kalau sudah pakai manual, formulirnya dikirim ke kantor melalui kantor pos atau ekspedisi ya. Cuman sekarang semuanya sudah kita arahkan melalui online ya, dari DJP online. Nah, ini batas waktunya adalah 30 April 2023 atau 30 April tahun berikutnya. Jadi kalau untuk tahun pajak 2022 yaitu jatuh temponya 30 April 2022. Untuk tahun pajak 2022 30 April 2023 dan begitu seterusnya. Nah, nanti pada saat kita mengisi SPT Bapak Ibu, jadi di perhitungannya itu nanti akan ada status nihil ya. Kemudian ada status lebih bayar dan ada status kurang bayar. Nah, ini status-status ini apa sih gitu. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sistem di Indonesia, sistem perpajakan di Indonesia menganut self-assessment. Dan cara pembayar self-assessment itu adalah menentukan sendiri berapa pajak yang terutang dan membayar sendiri pajak yang terutang dan melaporkannya sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari self-assessment. Kemudian cara pembayarannya itu juga ada 2. Cara pembayarannya bisa melalui pemotongan oleh pihak lain dan juga melalui pembayaran sendiri. Nah, ketika pemotongan oleh pihak lain dan perhitungan pajak kita sudah sesuai, udah sama nilainya, maksudnya begini. Kalau misalnya perhitungan pajak kita nilainya 100 nilainya 1 juta, sedangkan yang sudah dipotong oleh pihak lain juga nilainya 1 juta. Berarti itu pelaporannya di SPT kita akan berstatus nihil. Karena perhitungan kita dengan yang sudah dipotong oleh pihak lain itu nilainya sama, sehingga dia hasilnya nihil. Nah, sedangkan status lebih bayar ketika apa yang sudah dipotong oleh pihak lain itu lebih besar dibanding perhitungan kita. Misalnya perhitungan kita pajak terutangnya ternyata nilainya adalah 800.000, sedangkan yang dipotong oleh pihak lain itu nilainya 1 juta rupiah. Berarti statusnya nanti akan menjadi lebih bayar. Nah, kelebihannya ini 200.000 bisa dimintakan kembali kepada negara dengan proses pengembalian. Nanti pengembaliannya juga bisa pengembalian pendahuluan atau melalui pemeriksaan. Nah, yang ketiga nanti juga ada statusnya kurang bayar Bapak Ibu. Kurang bayar ini di mana perhitungan kita itu pajaknya itu lebih besar daripada yang sudah dipotong oleh orang lain. Atau misalnya tidak ada yang dipotong sama pihak lain. Jadi kita langsung membayar pajak kita di akhir tahun pada saat kita melapor SPT. Misalnya perhitungan kita tadi nilainya adalah pajak yang terutangnya 1.500.000, sedangkan tidak ada pemotongan nih dari pihak lain, sehingga 0. Berarti yang harus kita bayar adalah 1.500.000. Atau misalnya yang dipotong adalah nilainya 1 juta.
Berarti yang kita bayar di akhir tahun pada saat kita lapor SPT itu 1,5 juta dikurang dengan 1 juta tadi yang telah dipotong oleh pihak lain. Jadi yang akan kita bayar adalah Rp500.000. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan bentuk dari laporan keuangan yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke SPT-nya, Bapak Ibu harus paham dulu apa sih yang harus disiapkan. Nah, secara gampangnya ya, secara mudahnya Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu perlu menyiapkan yang namanya laporan keuangan dan rekapitulasi penghasilan atau kita sebutnya peredaran bruto ya. Nah, coba contohnya saya tunjukkan terlebih dahulu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Ini adalah contoh sederhana dari laporan neraca keuangan ya. Contoh sederhana dari neraca keuangan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada bentuknya aset dan ada kewajiban dan modal. Nah, ini bisa dibuat sendiri Bapak Ibu ya. Tidak ada format khusus, cuman bentuknya ya harus seperti ini. Nah, di bagian aset itu ada bagian aset lancar dan aset tetap. Nah, aset tetap ini seperti tanah bangunan, penyusutan, dan aset lancar ini seperti kas, persediaan, dan piutang dagang. Kalau memang misalnya ada piutang. Nah, ini nilainya harus disesuaikan kondisi di akhir tahun. Nah, bagaimana dengan wajib pajak baru? Nah, kalau wajib pajak baru disesuaikan sesuai dengan nilai yang tertera pada akta. Di situ kan kelihatan modal yang disetornya berapa. Dan dari modal itu bentuknya apa aja gitu. Nah, di sebelah kanan itu ada kewajiban dan modal. Nah, karena pada dasarnya ketika kita untuk memperoleh aset ini tentu sumbernya dari dua ini. Antara utang atau kewajiban atau dari modal sendiri. Nah, tinggal disesuaikan aja berapa hutangnya, berapa modalnya. Nah, hasil akhirnya nanti nilainya sama. Nilai dari aset dan kewajiban modal ini nilainya sama. Ya. Ini sederhana Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh sederhana. Kemungkinan nanti Bapak Ibu yang misalnya operasional usahanya lebih kompleks, dia juga makin banyak akun-akunnya. Misalnya di aset lancar, di sini tidak ada alat transportasi. Nah, bisa ditambahkan nanti alat transportasi. Ada perlengkapan. Misalnya ada di kantornya ada komputer, bisa ditambahkan komputer segala macam. Dan untuk kewajiban dan modal juga macam-macam. Bisa dari hutang bank, bisa dari hutang dagang. Nah, itu dimasukkan. Dan modal. Nah, modal ini dari pemilik ya, dari pemilik atau investornya. Nilai yang dituangkan berapa di akta. Nah, di sini ditaruhnya. Oke, kita lanjut. Kita lihat lagi contoh dari laporan laba rugi. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi. Bapak Ibu lihat di sini contohnya adalah CVABC ya atau PT ABC. Pada saat ini adalah PT ya. Pada catatan laporan keuangan ini, Bapak Ibu harus punya dokumen ya, rekaman transaksi yang menyatakan berapa jumlah dari peredaran bruto atau omsetnya. Nah, di sini kalau perusahaan yang sudah memakai jasa manajemen pelaporan keuangan, seharusnya sudah melakukan pembukuan ya, dan ada pencatatan transaksi akun di situ. Debit kreditnya sudah jelas. Nah, dari pembukuan tersebut bisa dilihat berapa jumlah peredaran usahanya. Nah, pembukuan ini adalah haknya wajib pajak. Wajib pajak wajib melakukan yang namanya pembukuan ya. Wajib pajak PT ya, badan wajib melakukan yang namanya pembukuan. Nah, pembukuan ini ya sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Dan pembukuan ini sudah dicantumkan di Undang-Undang KUP ya, karena sifatnya wajib, jadi mau nggak mau harus buat. Tuh. Nah, ini disesuaikan dengan jenis usaha Bapak Ibu.
kadang bisa beda-beda Bapak Ibu. Ada yang emang tidak ada harga pokok penjualan, dia langsung di omset, ada yang pakai harga pokok penjualan. Nah, ini biasanya kalau dia ada persediaan ya, ada pembelian, kemudian penjualan. Nah, sehingga laba brutonya bisa ketahuan berapa, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya umum ya, seperti gaji, transportasi, sewa menyewa, hingga diketahui laba netonya berapa. Nah, laba neto ini adalah dasar untuk kita melakukan penghitungan pajak terutang nanti di SPT. Nah, jadi dari laporan keuangan ini kita pindahkan ke SPT. Di SPT nanti bisa kelihatan berapa pajak yang terutangnya. Nah, ini minimal dibuat sebenarnya harus dengan keadaan sebenarnya ya. Harus dengan keadaan sebenarnya. Namun kalau untuk misalnya Bapak Ibu masih dalam bentuk UMKM, ya apalagi dengan omset masih di bawah 500 juta rupiah, itu dibuat sederhana saja tidak apa. Sederhana aja tidak apa, asal isinya dapat dipertanggungjawabkan jika nanti diminta oleh kantor pajak. Kenapa tadi saya bilang UMKM 500 juta? Karena begini Bapak Ibu, sejak tahun 2022, jadi untuk wajib pajak yang omsetnya masih di bawah 500 juta rupiah, itu bukan lagi objek pajak PPh final. Ya, jadi omset yang sampai 500 juta rupiah setahun itu tidak akan dikenakan PPh final sesuai pengaturan di PP 23 tahun 2018. Itu semua sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022. Jadi yang omsetnya masih di bawah 500 juta rupiah setahun itu tidak akan dikenakan PPh final. Tapi menyiapkan ini wajib ya, menyiapkan ini wajib. Nah, kalau di contoh saya sini dia peredaran usahanya sudah 1,2 miliar ya. 1,2 miliar artinya sudah tidak lagi mengenakan PPh final, namun dikenakan tarif umum. Oke, seperti ini ya. Sederhananya. Nah, kemudian kita lihat lagi bentuk peredaran bruto. Nah, peredaran bruto ini seperti ini Bapak Ibu. Dia lebih sederhana lagi. Dia hanya mencantumkan berapa omset per bulan ya. Misalnya ini PT ABC Jalan Raya Candi Mas. Nah, wajib pajak yang dikenakan tarif PPh final harus membuat daftar seperti ini. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, ini untuk tahun 2022 sebenarnya saya lupa mencantumkan di sini ada batasan 500 juta rupiahnya ya. Mohon maaf, di sini seharusnya PPh final itu baru dikenakan di bulan ke-6 ketika dia telah menyentuh 500 juta rupiah. Nah, apa? Oh iya. Oh iya. Oh ya, baik Bapak Ibu. Maksud saya 500 juta tadi itu berlaku untuk orang pribadi ya Bapak Ibu ya. Untuk badan tidak berlaku ketentuan batasan 500 juta rupiah tadi. Mohon maaf saya salah keliru menyampaikan informasi. Nah, ini berarti sudah benar ya. Sudah benar, jadi setiap berapapun omsetnya tidak ada batasan karena dia bentuknya badan. Yang 500 juta tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah orang pribadi. Oke. Di sini sudah benar bahwa setiap transaksi dikenakan PPh final ya, 0,5%. Ini dengan asumsi bahwa wajib pajak belum dikenakan tarif umum sehingga di sini dicantumkan PPh finalnya dan total 1 tahun PPh finalnya berapa di sini dicantumkan. Oke. Nah, namun nanti ketika wajib pajak tidak lagi dikenakan PPh final, yaitu misalnya dia memilih untuk dikenakan tarif umum atau wajib pajak yang terdaftarnya 2019 ke bawah ya, 2019, 2018, 17, 16 dan seterusnya itu tidak lagi dikenakan PPh final, dia harus dihitung berdasarkan ketentuan umum yaitu tarif umum PPh badan. Nanti kita lihat berapa tarifnya. Nah, oke, kita kembali lagi ke materi kita. Nah, Bapak Ibu sebelumnya sudah melihat bentuk dari laporan keuangan, kemudian bagaimana cara menuangkan laporan keuangan tersebut di SPT. Nah, ini saya sampaikan sebelumnya, penghasilan yang dijadikan objek pajak untuk
perusahaan badan itu terdiri dari banyak ya, 19 hal ini ya. Ya, yang paling umum di KPP Natar paling tidak adalah penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dan laba usaha ya. Ini yang paling umum. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada penghasilan lain seperti dividen, sewa ya. Dividen jika misalnya perusahaannya punya saham di perusahaan lain, misalnya dapat bagian dividen, oke dia dapat dividen. Dan paling umum juga adalah sewa ya, sewa menyewa penggunaan harta ya. Entah itu harta tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya, nanti materinya kita bagikan. Namun pada pokoknya ini penghasilan-penghasilan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan ya, penghasilan yang dapat dicantumkan di laporan keuangan. Kadang ada juga beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, itu tidak perlu dicantumkan sebagai penghasilan yang akan dikenakan pajak penghasilan. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada mengenai PPh final. Nah, pajak penghasilan final ini tidak dapat dikreditkan ya, artinya tidak dapat menjadi pengurang di akhir tahun, di akhir penghitungan SPT-nya ya. Kemudian ada juga biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final juga tidak dapat dikurangkan. Jadi biaya-biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang sifatnya final itu juga tidak dapat dikurangkan di dalam laporan keuangan ya. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja. Jadi ini adalah rambu-rambunya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada penghasilan yang dikenakan PPh final, itu tidak digabung dengan keseluruhan penghasilannya. Ya, misalnya Bapak Ibu ada operasi dagangnya, kemudian juga ada penghasilan dari persewaan tanah bangunan, misalnya ada lahan disewakan. Nah, itu kan terutang PPh final. Nah, penghasilan dari sewa ini tadi itu dipisahkan dari penghitungan laporan SPT-nya. Namun kalau di laporan keuangan itu bisa saja digabung ya. Cuman nanti misal posnya beda. Penghasilan dari sewa, penghasilan dari operasi dagang. Nah, itu bisa digabung. Cuman nanti di SPT-nya sendiri dia akan dipisah. Oke. Nah, ini adalah contoh jenis penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh final ya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ada persewaan tanah dan bangunan ya. Kemudian usaha jasa konstruksi, usaha real estate. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang memiliki jasa usaha konstruksi ya. Nah, itu kan penghasilannya sudah final. Nah, nanti di laporan keuangannya tetap masuk penghasilan tersebut namun tidak dijadikan sebagai dasar penghitungan di SPT tahunannya nanti. Nanti di SPT tahunan ada kolom untuk memasukkan penghasilan yang bersifat final. Nanti kita lihat. Dan kemudian ada penghasilan dengan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu ya. Peredaran bruto tertentu tadi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar rupiah satu tahunnya. Ini dipisahkan dari penghasilan yang biasa gitu. Pelaporannya biasa. Oke, ini mengenai rambu mengenai jasa konstruksi ya. Yang pertama, jika WP hanya memperoleh penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh final, maka laporan SPT tahunannya nihil ya, misalkan jasa konstruksi. Ya, ini sehubungan dengan laporan keuangannya tadi. Jadi dalam SPT-nya, pelaporan PPh final ini kan sudah dikenakan PPh final, dia tidak akan dihitung lagi di SPT. Jadi pelaporannya nihil. Nah, karena tidak ada penghasilan di luar penghasilan final tadi. Kemudian jika WP memperoleh penghasilan selain dari usaha yang dikenakan PPh final, wajib melakukan pembukuan yang terpisah. Nah, ini rambu-rambu juga. Jadi kalau misalnya usahanya konstruksi, kemudian ada usaha lain, itu pembukuannya harus terpisah. Jadi dia ada yang pembukuan khusus untuk usaha konstruksinya dan ada juga pembukuan di luar usaha konstruksinya. Karena nanti penghasilan yang di luar jasa konstruksi ini akan dihitung di SPT berapa pajaknya. Sedangkan kalau yang usaha konstruksi sudah ditetapkan PPh finalnya berapa dan itu sudah dibayar pada saat masa-masa terutangnya.
Nah, kemudian yang ketiga, penghasilan lain yang diterima atau diperoleh dari usaha yang tidak dikenakan PPh final, dikenakan PPh sesuai ketentuan umum yang berlaku ya. Jadi yang selain final tadi dikenakan tarif umum ya. Oke, ini kita lihat penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Ya, bantuan atau sumbangan, kemudian hibah, kemudian warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, natura, pembayaran, dividen, atau penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh. Kemudian iuran yang diterima oleh dana pensiun. Ya, ini bukan objek pajak ya. Jadi kalau misalnya ada di antara ini, itu bukan objek pajak. Nah, kemarin kita sering ketemu di KPP, itu banyak usaha-usaha badan, itu yang didirikan, tapi bukan PT ya, yang didirikan hanya untuk menerima bantuan. Ya, misalnya kayak ada, kalau di pemerintah daerah di Pringsewu ya, misal contoh, di situ ada yang namanya Perkumpulan Petani Pengguna Air, kemudian juga ada kelompok wanita tani. Nah, itu secara ketentuan pajak mereka tetap badan, mereka wajib buat laporan keuangan atau buat rekapitulasi penghasilan. Nah, tapi mereka mendirikan perkumpulan mereka itu hanya untuk menerima hibah dari pemerintah. Nah, tak apa. Nah, penerimaan hibah itu dianggap penghasilan, tetap dianggap penghasilan, namun bukan dianggap sebagai objek pajak. Jadi tidak akan dikenakan pajak. Namun penghasilannya ya, tapi kalau misalnya dari hibah tersebut mereka tetap melakukan pembelian, tetap melakukan pembayaran gaji ke anggotanya, ke pengurus. Nah, itu sesuai mengikuti ketentuan umum. Misalnya kalau gaji dibayar dari uang hibah, itu tetap merujuk ke ketentuan PPh pasal 21 ya. Mereka tetap dihitung pajaknya berapa, dan itu adalah pajak buat si penerima penghasilan, bukan untuk badan. Sedangkan untuk badan sendiri yang menerima hibah itu nggak dianggap bukan penghasilan yang dianggap bukan objek pajak. Oke, mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu ya sampai sini. Kita karena kelas pajak online ini juga dibatasi oleh waktu, jadi saya tidak akan lebih detail lagi. Saya akan merekap saja apa-apa yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Nah, ini penyusutan juga tetap harus dibuat. Nanti di laporan SPT itu harus ada nilai-nilai dan angka dari penyusutannya. Nah, ini bisa melalui metode garis lurus ya Bapak Ibu ya. Untuk penggunaan pelaporan SPT tahunannya, yang paling umum adalah penggunaan garis lurus. Namun kalau mau memakai dengan saldo menurun juga bisa. Ini untuk penyusutan itu bisa dibagi dua antara bangunan dan kelompok bangunan. Nah, cara menghitungnya sebenarnya gampang nih. Dari nilainya dibagi 20 misalnya. Jadi setiap tahun disusutkan berapa. Nah, itulah nilainya. Kalau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini ada ketentuannya sendiri. Kayak kelompok 1 ini misalnya untuk kendaraan dan alat-alat elektronik ya. Dan kelompok 2 ini adalah peralatan-peralatan yang sifatnya seperti mesin ya, seperti barang modal. Nah, yang paling umum adalah kelompok 1, kelompok 2, dan bangunan ya, bangunan. Ini khusus untuk KPP Pratama Natar. Mungkinan juga ada juga wajib pajak yang misalnya usahanya kompleks tuh, asetnya banyak bermacam-macam. Nah, dia kategorinya bisa saja di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita kemudian masuk ke cara penghitungannya. Nah, nanti di laporan SPT sebenarnya penghitungannya ini sudah dihitung secara sistem ya Bapak Ibu ya. Sudah secara sistem dihitung. Namun nanti Bapak Ibu perlu tahu sebenarnya penghitungannya bagaimana kayak gitu kan. Jadi jangan bingung apa yang harus dibayar berapa, kenapa angka itu muncul, ya jadinya nggak bingung. Karena sebenarnya harus tahu dulu sebenarnya bagaimana menghitungkannya. Jadi wajib pajak badan ini Bapak Ibu, tadi sudah saya sebutkan wajib ya melakukan pembukuan. Nah, pembukuan ini sebagai dasar untuk melakukan pelaporan SPT-nya. Nah, ini adalah asas-asasnya ya, nanti materinya bisa saya berikan. Nah, ini cara menghitungnya. Nah, tadi kan kita sudah lihat Bapak Ibu laporan keuangannya ya, laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan, itu kan sudah ada penghasilan brutonya berapa, biayanya berapa, jumlah penghasilan netonya berapa di sini. Nah, koreksi fiskal ini misalnya nanti ada biaya yang seharusnya dibiayakan atau biaya yang tidak harusnya dibiayakan, itu menjadi pengurang. Nah, tapi Bapak Ibu sampai saat ini nggak usah bingung dulu sama koreksi fiskal ini ya, koreksi fiskal. Jadi nanti koreksi fiskal ini kalau misalnya ada nanti dari petugas yang bisa
pengawasnya ya nanti melihat apakah ada atau enggaknya. Tapi untuk sekarang tidak usah diambil pusing dulu. Jadi yang paling penting nilai brutonya tahu, biaya-biayanya ada, kemudian kita bisa tahu penghasilan netonya berapa. Nah, penghasilan netonya berapa dan ada kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ini adalah kerugian yang dapat Bapak Ibu kompensasikan per setiap tahunnya, maksimal 5 tahun ya. Nah, kalau emang nggak ada, itu nanti akan kita tahu semua penghasilan kena pajaknya berapa. Jadi penghasilan kena pajaknya itu adalah penghasilan bruto dikurangan biaya dapat neto. Nah, kalau misal koreksi fiskal dan kompensasi kerugian yang nggak ada, langsung ketahuan penghasilan netonya adalah penghasilan kena pajaknya. Sehingga PPh terutangnya bisa kita hitung. Nah, PPh terutang ini ada yang namanya kredit pajak atau yang telah dipotong atau dipungut pihak ketiga dan yang dibayar sendiri berapa. Nah, kredit pajak itu sama yang dipotong atau dipungut pihak ketiga ini hampir sama ya. Dipotong atau dipungut pihak ketiga ini kalau misalnya kita ada PPh 22 atau PPh 23 yang dipotong oleh pihak lain, kita dapat yang namanya bukti potong. Nah, itu bisa menjadi pengurangnya. Itu adalah pembayaran kita yang menjadi pengurang pajak kita di akhir tahun. Kemudian bedanya sama kredit pajak ini bisa dianggap seperti PPh pasal 25 Bapak Ibu. PPh pasal 25 adalah PPh yang dibayar setiap bulan sendirinya yang telah kita ungkapkan di SPT yang sebelumnya ya, kredit pajak. Nah, ini PPh pasal 25 bisa kita masukkan di sini. Kemudian ada pajak yang dipotong oleh pihak lain ya, pihak ketiga itu bisa dalam bentuk PPh pasal 23, PPh pasal 22, bisa juga PPh pasal ya paling umumnya 22, 23 itu ya. 22, 23 dan 25 ya. Ini 25, ini PPh pasal 25. Ya. 25, ini 22, 23 ya, PPh pasal 23. Nah, kemudian dibayar sendiri, ini misalnya ada nih dalam suatu kondisi kita bayar sendiri nih, udah tahu nih berapa pajak yang mau dibayar. Nah, kita bayar sendiri berapa pajaknya, itu bisa menjadi kredit pajak kita juga. Nah, sehingga jumlah kredit pajaknya diketahui berapa, ini kan dikurangi Bapak Ibu ya, ini kan dikurangi. Nah, kredit pajaknya kita udah tahu, jadi pajak yang terutang ini sesuai tarif PPh final dikurangi sama kredit pajak. Dan itulah pajak yang harus kita bayar di akhir tahun. Dia bisa kurang atau lebih bayar. Oke, coba kita cek lagi. Selanjutnya. Nah. Oke, nah. Penentuan berapa pajak yang harus dibayar tadi, PPh terutang ini adalah penghasilan kena pajak kita kalikan 22% Bapak Ibu. Secara umumnya dikalikan 22% ya. Dikalikan 22%. Tapi ada ketentuan lebih lanjut bahwa omset yang di bawah 4,8 miliar tadi ya, itu kan tadi bisa dikenakan penghitungan PPh final. Tapi kalau misalnya jangka waktunya telah lewat, dia kan harus dikenakan tarif umum. Nah, jika dia udah dikenakan tarif umum, kalau misal omsetnya masih di bawah 4,8, dia dikenakan tarif 11%. Nah, ini adalah ketentuan yang penting Bapak Ibu ketahui. Jadi kalau dia udah nggak dikenakan PPh final lagi, dia dikenakan 11%. Nah, kalau dia sudah di atas 4,8, nah baru dia dikenakan tarifnya sebesar 22% seluruh penghasilannya. Tapi ini dibagi lagi Bapak Ibu ya. Ada yang omsetnya yang di atas sampai dengan 50M, dia seluruh penghasilan kena pajaknya itu dikenakan tarifnya 22%. Tapi kalau misalnya omsetnya antara 4,8 dan sampai 50 miliar, ini mendapatkan fasilitas pasal 31E Undang-Undang HPP, Undang-Undang PPh ya, Undang-Undang PPh. Sebagian penghasilan kena pajaknya itu dikenakan 11% untuk yang omsetnya masih di atas 4,8, tapi bagian omset yang sudah di atas 4,8 dikenakan tarif 22% ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau masih bingung silakan ditanyakan atau di chat ya, di kolom chat, nanti kita jawab. Oke. Nah, ini adalah yang perlu dipersiapkan tadi ya, sudah saya sampaikan, laporan keuangan, pemegang saham, daftar susunan pengurus, dan daftar aset. Nah, kalau misalnya dia masih menggunakan skema PP23, itu adalah daftar peredaran bruto dan pembayaran PPh finalnya selama 1 tahun pajak. Nah, itu harus disiapkan. Nah, tapi kalau dia dikenakan tarif umum,
adalah bukti pembayaran PPh pasal 25, 29 tahunan dan masa atau angsurannya ya. Ini bukti pembayarannya harus disiapkan. Yang tadi PPh 25 dan juga bukti-bukti potong dari pihak ketiga. Bukti potong nanti kita masukkan di SPT-nya. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah sedikit banyak ya, sudah saya sampaikan apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang kita langsung saja bagaimana sih cara mengisinya di dalam SPT. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kita akan memakai SPT tahunan badan ya. Nah, SPT tahunan ini Bapak Ibu download di akun DJP online Bapak Ibu semuanya. Nah, caranya di sini. Coba di sini saya ingin mencontohkan di sebelah mana kita harus mendownload nah, saya akan masuk dengan akun saya seperti dulu. Oh, maaf. Oke. Nah, ini adalah akun DJP online saya. Jadi nanti Bapak Ibu tetap masuk ke akun DJP online-nya ya. Nah, Bapak Ibu untuk masuk ke DJP online itu passwordnya jangan lupa ya. Kalau misalnya passwordnya lupa, bisa minta reset password, tapi nanti pada saat reset diminta EVIN. Nah, EVIN-nya bisa Bapak Ibu minta di nomor layanan kantor layanan pajak Pratama Natar di 0851 95 325 325. Bisa dilihat di chat ya. Ada nomor layanan konsultasi, untuk minta EVIN-nya bisa ke sana. Karena untuk begitu juga untuk WP baru ya, yang baru berdiri dan belum punya akun, itu harus mendaftarkan diri untuk punya akun di DJP online. Kemudian nanti minta EVIN juga ya. Oke, cara mendownload formulirnya ada di bagian lapor ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan di sini. Nah, di sini sudah ada e-form nih. Sudah ada e-form. Nah, ketika ingin mendownload e-form, silakan diklik e-formnya, logo e-form di sini. Ini harus dibuka dengan Adobe PDF Reader. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya belum ada Adobe Reader-nya, silakan diunduh dulu di bagian unduh Adobe PDF Reader. Nah, silakan di-download dan ikuti ininya ya, perintahnya langsung dari situ bisa diikuti. Nah, kalau misalnya kita sudah mau buat, sudah aman, langsung dibuat SPT, nanti langsung bisa kita unduh dan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bentuknya ini ya, dia form. Dia akan ada tulisan form ya. Sebentar, oke. Ya, form. Nah, ini harus dibuka dengan Adobe Reader yang udah kita unduh dan kita install tadi. Oke, ini coba saya buka, open with Adobe Acrobat Reader. Sini. Oke, ditunggu sesaat. Oke, nah ini karena adalah formulir contoh ya Bapak Ibu, ini formulir contoh. Ini telah saya gunakan untuk kelas pajak, ini sudah ada isinya ya, cuman kita lihat di halaman depannya. Nah, pada saat Bapak Ibu baru buka ini nanti langsung dihadapkan sama halaman depan di sini Bapak Ibu ya, 1771. Oh, mohon maaf. Pada saat pertama kali dibuka, nanti dia akan membuka halaman paling belakang dulu Bapak Ibu. Halaman paling belakang di lampiran 6. Nah, lampiran 6 ini kita diminta untuk mengisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah,
Oh, share screen-nya belum ya. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, sudah mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi pada saat formnya nanti kebuka, itu akan ditampilkan lampiran 6 terlebih dahulu. Nah, jadi jangan bingung karena mengisi SPT itu emang dari lampiran dulu. Jadi dari angka-angka lampiran nanti maju ke induk. Nah, ini diminta untuk penyertaan modal dan perusahaan afiliasi untuk bagian A. Bagian B diminta untuk mengisi pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, kalau misalnya tidak ada, silakan dikosongkan saja. Afiliasi itu artinya punya hubungan istimewa ya. Misalnya kita punya anak perusahaan atau ada bapak perusahaan gitu. Kita merupakan bagian dari holding gitu. Nah, kita ada penyertaan modal ke sana, silakan dicantumkan di sini nilainya. Nah, kalau di Natar sih rata-rata sih nggak ada ya ini ya. Rata-rata nggak ada. Jadi bisa kita langsung ke lampiran 5. Nah, di lampiran 5 ini ada daftar pemegang saham atau pemilik modal dan dividen yang dibagikan. Nah, ini datanya adalah sumbernya dari daftar pengurus yang udah kita siapkan. Nah, di sini ada daftar susunan pengurus juga untuk bagian B-nya. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal klik tambah di sini. Misalnya di sini ada nama saya ya, Irfan. Di sini Lampung Selatan. Kemudian NPWP-nya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya modal saya 50 juta. Nah, 50 juta ini adalah misalnya yang 50 juta adalah 50% ya, 50% dari ya kan ini ada 50% dari. Nah, saya karena bukan perusahaan terlisting jadi nggak ada dividen. Oke, saya kosongkan dividennya. Oke. Disesuaikan dengan aktanya, ditambah di sini bisa nih ditambah. Oke, selanjutnya untuk daftar pengurus. Nah, di sini ada misalnya contohnya adalah Dewi Masitoh nih kepalanya ya, ketua atau direktur lah misalnya kalau di PT ya. Misalnya saya di sini harus memasukkan minimal direktur dan wakil direktur dan komisaris. Ini dimasukkan infonya. Ini komisaris. Nah, oke. Jadi jangan lupa ini ada direktur, wakil direktur atau komisaris ya Bapak Ibu ya. Ini saya tulisannya kepala TK ini karena sebelumnya saya pakai untuk PAUD ya dan TK ya. Oke, disesuaikan ya. Kemudian sudah kita isi di lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini adalah yang saya sampaikan tadi. Lampiran 4 ini mengenai pajak penghasilan finalnya atau penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, ini melalui pembukuan yang terpisah dengan penghasilan yang di luar PPh final. Nah, tadi kita bicara misalnya jasa konstruksi. Nah, ya, jasa konstruksi di sini. Jasa konstruksi ini juga tarifnya kan bermacam-macam untuk yang bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi macam-macam. Kalau yang untuk bersertifikasi dengan usaha kecil itu nilainya tarifnya 1,75% dari nilai kontrak ya. Nah, itu macam-macam itu Bapak Ibu. Nah, nanti dimasukkan di sini. Masukkan di sini. Contoh misalnya di sini ada penghasilan bruto tadi ya. Oke, saya nggak mau bicara masalah penghasilan bruto. Saya mau ini wajib pajak yang tidak dikenakan PPh final ya. Nah, saya di sini misalnya ada penghasilan dari sewa tanah bangunan. Nah, ini umum juga di kantor pajak ya. Nilainya sewa saya 100 juta. Oke, tarifnya adalah 10%-nya ya. Enggak 10 juta. Ya. 10 juta. Ini adalah PPh finalnya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita UMKM di mana masukinnya? Nah, di sini, di jenis penghasilan lainnya, di nomor 14, peredaran bruto tertentu kita tulis. Peredaran bruto tertentu. Dasar pengenaan pajaknya sesuai omsetnya, misalnya 50 juta. Oke, tarifnya adalah 0,5. Oke, nah, dikenakan pajak PPh finalnya Rp250.000. Tapi kalau nggak ada, nggak usah diisi. Kalau misalnya wajib pajak yang tidak dikenakan PPh final lagi ya tidak diisi ya.
Nah, kemudian bagian B ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan nih, sumbangan, bantuan, hibah, dividen, ya, iuran, bagian laba. Oke. Nah, saya anggap misal contoh saya ada bantuan nih, bantuan dari pemerintah daerah. PT saya dapat bantuan sekitar 20 juta. Oke, diisi aja 20 juta ya. Ini bukan objek pajak. Oke. Nah, kalau misalnya ini sudah, kita lanjut ke lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini adalah pemotongan tadi oleh pihak lain tadi ya. Nah, ini cara untuk memasukkan ke sini, ini dimasukkan melalui bukti potong yang diterima dari pihak lain tersebut ya. Diterima oleh pihak lain. Nah, misalnya contoh saya di sini usaha saya di transportasi ya. Saya punya transaksi dengan taruhlah salah satu WP namanya Ibu Riris misalnya. Ibu Riris. Atau ini bukan ibu lah ya, CV ya, misal CV Riris ya. Oke, NPWP-nya ini contoh. Nah, aduh salah. Oke, nah saya ini menjual jasa transportasi ke Ibu Riris gitu. Saya ini ada jasa transportasi, saya jual ke Ibu Riris. Jadi di sini bisa saya pilih adalah 23 atas imbalan jasa ya, PPh 23 imbalan jasa. Oke, imbalan jasa. Nah, nilainya besar, misalnya saya transaksinya sering, nah 150 juta. Misalnya 150 juta. Nah, untuk PPh pasal 23 itu terkena 2% ya Bapak Ibu ya. 150 15 juta, 3 juta rupiah. Oke, sesuai bukti potong. Nah, nomor bukti potongnya ini sesuai dengan bukti potong yang udah diterbitkan oleh CV Riris. Misalnya 012/2022. Nah, tanggalnya misalnya tanggal 30 November ya. Lampung Selatan. Selatan. Oke, tanggalnya adalah tahun 2022 November tanggal 2 misalnya. Nah, NTPN ini adalah bukti pembayaran dari pihak pemotong. Nah, kalau kita nggak ada datanya bisa diminta sama pemotong ya untuk pembayaran. Tapi kalau nggak ada dikosongkan aja nggak apa-apa. Ini saya contohkan misalnya ada nih. Saya dapat bukti pembayarannya dari ini adalah bukti pembayaran yang tercantum di struk pembayaran ya. Oke. Oke, di sini ada angka, ada hurufnya juga. Oke. Nah, jika sudah kita lanjut. Ya, ini disesuaikan ya. Ditambah kalau misalnya ada berapapun banyak bukti potongnya dimasukkan semua ke sini. PP pasal 22, 23 dimasukkan semua di sini. Karena kalau nggak dimasukkan, sayang sekali itu tidak akan menjadi pengurang nanti di penghitungan SPT-nya. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke lampiran 2. Di lampiran 2 di sini ada biaya. Nah, biaya-biaya ini adalah dasarnya biaya yang kita buat di laporan keuangan. Nah, ini sebagai contoh saya ada pembelian barang 10.300.000, kemudian gaji dan upah itu saya masukkan di biaya usaha lainnya nilainya misalnya 50 juta. Oke. Biaya transportasinya juga besar ya. Saya misalnya 400 juta karena saya usahanya di bidang transportasi ya misalnya.
Terus biaya penyusutan ya, mobil saya lah ya, mobil saya akan disusutkan nilainya tiap tahunnya 20 juta misalnya. Oke, biaya sewa misalnya rukonya saya sewa 15 juta setiap tahunnya. Oke, saya masukkan. Dan biaya-biaya lainnya ya, biaya-biaya lainnya. Nah, disesuaikan dengan laporan keuangan Bapak Ibu. Nah, di sini langsung dia masuk angka 496 juta nih biayanya nih. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti Bapak Ibu ya. Ini dasarnya laporan keuangan aja, tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah kita lanjut ke lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini adalah peredaran usahanya. Nah, peredaran usaha di sini adalah laporan laba ruginya yang harus kita masukkan. Nah, contoh misalnya peredaran usaha saya dari tagihan saya nilainya 600 juta. Oke, nah, oke, 600 juta ya. 600 juta ini dari laporan keuangan saya nih kelihatan nih. Oke, jangan bulat lah, 650 juta. Oke. Nah, di sini ada harga pokok penjualan tadi berdasarkan biaya sehingga ketahuan penghasilan neto saya segini. Nah, peredaran fiskal positif dan negatif nih berdasarkan biaya yang wajib atau tidak wajib di ini. Tapi kalau masih bingung dikosongkan aja nggak apa-apa. Kompensasi kalau nggak ada juga dikosongkan ya. Sehingga penghasilan neto fiskalnya ketahuan 153 juta ini ya. 153 juta. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini sudah secara sistem nih. Kita tinggal mindahin aja ini. Udah masuk semua, baru kita cek di induk. Nah, dicek di induk ini kelihatan penghasilan neto kita berapa, terus PPh terutangnya berapa ya, PPh terutangnya. Oke. Saya karena misalnya dia kena penghasilan saya 153 juta, artinya omset saya kan di bawah 50 miliar dan kemudian tidak ada bagian yang dikenakan tarif umum 22%. Jadi saya dikenakan langsung 11% ya. 16.854.000 ini adalah 11% dari 153 juta Bapak Ibu. Bisa dicek sendiri ya. Tapi secara sistem dia sudah menghitung di sini. Nah, jumlah PPh terutangnya segini. Nah, ini yang saya maksud di depan, kalau Bapak Ibu nggak memasukkan kredit, ini akan kosong dia. Sehingga pajak yang terutangnya sesuai 16 juta. Tapi kalau kita masukkan kredit pajaknya, dia akan yang harus dibayar sendirinya ya selisihnya gitu. Jadi 16 juta kan terutang, 3 juta udah dipotong oleh pihak lain. Jadi yang harus kita bayar sisanya yaitu 13 juta. Nah, ini secara sistem sudah dihitung ya. Nah, PP yang harus dibayar sendiri 11-13 juta ini harus sudah dibayar sebelum melakukan pelaporan SPT. Misalnya saya tulis tanggal 10 April. Tanggal 10 April, oke. Sudah. Kita lanjut ke induk lanjutan, kita buka. Nah, di sini PPh final udah kelihatan, penghasilan tidak termasuk objek pajak segini juga udah kelihatan. Udah, kita tinggal isi tempat, nama. Sebentar lagi akan kita kirim nih, tapi sebelum kita kirim kita harus buka dulu kutipan laporan keuangannya. Nah, kutipan laporan keuangan dipilih di lampiran yang di tengah ini nih, lampiran ini ya, yang ini. Ya. Kita pilih kita sebagai perusahaan apa nih di sini. Kalau perusahaan yang nggak ada semua di sini, pilih yang non kualifikasi ya. Nah, nanti di non kualifikasi ini kita disuruh memasukkan neraca dan laporan keuangan kita tadi yang udah kita buat. Nah, misalnya ini contoh saya masukkan kas saya 150 juta. Oke. Persediaan ada misalnya 30 juta. Oke. Oke, aktiva lancar lainnya misalnya kendaraan ya, segala macam itu ya. Misalnya 700 juta. Oke. Tanah bangunan nggak ada karena kita sewa tadi misalnya. Akumulasi penyusutan misalnya tadi kita buatnya 20 juta ya. Oh, bukan. Akumulasi penyusutan ini bukan biaya penyusutan, dia total penyusutan aset kita. Misalnya sudah sudah 4 tahun, berarti 20 juta per tahun, berarti 4 tahun itu
akumulasinya adalah 80 juta. Oke. Oke ya, karena dia akan mengurang ya, dia akan mengurangi ya. Dia akan mengurangi aktiva kita tadi. Aktiva lancar tadi kita tahu aktiva saya misalnya kendaraan saya truk misalnya. Ada 5 truk misalnya. Oke, nah nilai segini, nilai aset saya segini 800 juta, saya dapatnya itu misalnya dari bank. Nah, bank ada 400. Oke. Nah, saham ya, saham dari pemilik modal 400. Oke. Nah, jadi neraca dia harus seimbang angkanya 800 dan 800. Kemudian penjualan bersih tadi 600 juta, 650. Oke. Biaya kita tadi berapa ya? Coba kita cek dulu. Biaya lampiran 4 ya. Oke, biaya kita tadi totalnya 496.780 ya. 496.780. 496.780 ya. Biayanya di sini 496.780. Oke. Kelebihan. Oke, nah ini jadi laba saya 153 juta. Oke. Oke, kalau sudah diisi kita balik lagi baru kita kirim ya. Nah, laporan keuangan dan dokumen-dokumen kita tadi kita unggah di sini ya. Laporan keuangan tadi saya masukkan di sini, kemudian ada rekapitulasi penghasilan saya masukkan di sini. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang terutang tadi ya. Tadi kan ada yang terutang, tinggal ditambahkan di sini jumlah bayarnya ya. Tanggal SSP-nya misalnya 10 April. Tanggal lapornya tadi tanggal berapa? Oke, jumlah bayarnya sesuai yang terutang. Kemudian NTPN-nya tadi ya, dari bukti bayarnya nih ya, dilihat ya. Oke. Nah, baru kita submit. Nah, untuk kode verifikasi ini bisa dilihat di email ya. Di email pada saat kita lapor, kita email, kita lihat, kita masukkan, tinggal submit di sini. Plug, submit, dia akan proses dan dia akan selesai dikirim. Nah, nanti kalau sudah dia Bapak Ibu nanti akan terima yang namanya BPE, bukti penerimaan elektronik ya. Bukti penerimaan elektronik bentuknya seperti ini. Oke. Oh ya, saya nggak ada contohnya di sini. Jadi nanti di emailnya ada bukti penerimaan elektronik. Coba saya cek di sini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini akan bisa dilihat di email dan di elektroniknya akan seperti ini diterima. Oke, Bapak Ibu, untuk setengah jam ke depan kita akan diskusi apa saja permasalahan yang selama ini ditemui pada saat pelaporan dan bisa kita bahas bersama ya. Oke, sebelum saya ke chat, saya mau tanya Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ya, bertanya langsung silakan raise hand atau langsung aktifkan mikrofon langsung bertanya ke kami di sini. Oke, silakan Bapak Ibu.
Oke, jika ada yang ingin bertanya langsung bisa langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, tidak ada yang ingin bertanya langsung? Halo, Oke, baik Ibu. Dengan siapa Ibu? dengan Dini. Ya, baik Ibu Dimi. Pak, kalau untuk jika perusahaannya belum ada kegiatan, pelaporan caranya nihil ya Pak? Pelaporan SPT-nya. Ya, jadi kalau ini perusahaannya baru atau emang belum ada kegiatan Ibu? Belum ada kegiatan Pak. Daftarnya kapan Ibu ya? 2022. 2022 ya. Ya. Nah, jadi ketika kita telah ber-NPWP ya Bapak Ibu ya, Ibu ya, apalagi Ya. badan nih ya, kita sudah ada kewajiban Pelaporan. Ya, tidak hanya pelaporan, sebenarnya menghitung, membayar dan melapor tadi yang saya sampaikan di awal. Iya. Nah, ini tapi kan permasalahannya emang nggak ada operasi perusahaannya. Ya, ketidakadaan operasi ini dituangkan dalam laporan laba rugi tadi Bapak Ibu, Bu. Iya. Begini. Jadi nanti di laporan keuangannya, di laporan laba ruginya ya sesuaikan saja dengan keadaan sebenarnya. Kan di laporan keuangan ada penghasilan. Nah, nanti penghasilannya 0 di situ. Kalau Iya. emang tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Oke. Ya, nanti 0. Jadi kan nanti kewajiban hitungnya ya kita hitung pajaknya kan 0 juga. Iya. Kemudian membayarnya juga nggak ada kan karena Iya. pajaknya 0. Nah, sedangkan melaporkannya tetap harus kita laporkan. Jadi Iya. nanti laporannya juga nggak ada pajak yang dibayar, tapi dokumennya tetap laporan keuangan, neraca, laporan laba ruginya, dan rekapitulasi penghasilan. Kalau emang ada penghasilan ditulis, kalau nggak ada sudah. Iya. Tapi nanti tetap Bu ya, tetap nanti Iya. laporan. Iya Pak, terima kasih Pak infonya. EV-nya sudah ada Ibu? Sudah ada Pak. Oke, silakan nanti registrasi di DJP Online. Silakan lakukan pelaporan di DJP Online ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung sebelum saya ke chat. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Nurholis Diriawan, Pak. Baik Pak Nurholis, gimana kendalanya Pak? Dulu waktu saya bikin PT perseorangan, itu ternyata bidang usaha yang akan saya jalankan itu tidak bisa dijalankan dengan hak PT perorangan. Tapi PT perorangan itu udah terlanjur saya dirikan. Walaupun itu pasif, nggak digunakan sama sekali. Nah, akhirnya juga nggak diurus selanjutnya, tapi Kemenkumham sudah turun ya. Kemudian Evin memang nggak diurus. Rencana ini mau saya bubarkan tahun ini, ingin upgrade ke perseroan terbatas. Oke. Itu gimana ya Pak? Tapi ini PT perseorangan sebelumnya sudah buat NPWP ya Pak ya? Otomatis dapat. Otomatis dapat, ini sama notarisnya ya langsung dikasih NPWP ya? Di AHU, kalau PT perseorangan nggak pakai notaris Pak. Oh, langsung di AHU-nya ya. Oke, baik. Iya. Jadi nanti ya kalau misalnya usaha dari PT perseorangan ini emang sudah tidak digunakan lagi dan secara ketentuan perpajakan tidak memenuhi syarat ya, artinya nggak ada penghasilan tadi loh Pak, tidak digunakan ya, berarti kan tidak ada penghasilan. Karena menggunakan PT lain ya gitu ya. Itu tidak masalah untuk dihapus. Silahkan ajukan penghapusan Pak. Jadi untuk PT perseorangan NPWP-nya nanti silahkan dihapus saja. Nanti penghapusannya itu melalui proses penelitian pemeriksaan lah. Untuk kalau dilihat nggak ada penghasilannya, nanti mungkin Bapak diminta untuk buat surat pernyataan kenapa mau dihapus Pak. Jadi misalnya tidak ada operasi atau tidak digunakan perusahaannya, itu bisa dicantumkan di surat pernyataannya. Nanti formulirnya bisa diminta langsung di kantor pajak Natar, nanti langsung diisi di sini, dan sama lampiran tadi, surat pernyataan tadi diajukan ke sini, atau nanti dikirim lewat pos juga bisa. Gitu. Ya, jadi jawabannya langsung aja dihapus Pak kalau emang tidak digunakan. Karena kalau nggak dihapus-hapus kewajibannya ini tetap melekat Pak. Jadi misalnya nih Bapak punya NPWP PT perseorangannya dari kapan nih, tapi nggak pernah laporan nih. Nah ini kan tertunggak terus kewajibannya. Dan kalau kita bicara masalah sanksi, kan ada sanksinya Pak. Untuk setiap lupa lapor, terlambat lapor atau tidak lapor, dendanya sama sebesar 1 juta rupiah. Cuma nanti dendanya ini ditagihkan kalau udah ada STP-nya ya, udah ada surat tagihannya. Jadi kalau sekarang emang nggak dipakai, nggak dipakai oleh Bapak,
ya silakan dihapus sebelum STP itu keluar, Pak. Sedangkan kalau STP-nya udah keluar, itu mau nggak mau harus dibayar gitu. Ya silakan aja langsung dihapus segera, Pak. Itu pendiriannya 2022 Februari. Sekarang kan sudah 2023 Maret. Itu sudah keluar, Pak ya? Untuk STP-nya sih saya harus cek ke database-nya, Pak ya, karena sekarang saya belum bisa cek ke database. Seharusnya Bapak kalau sudah terima yang namanya surat tagihan pajak itu artinya tagihannya sudah keluar. Tapi kalau emang belum terima, ya silakan diajukan penghapusan. Tuh. Sebelum itu. Atau mungkin ini kan sudah April atau Bapak laporan dulu. Ya, ini kan sudah April, laporan dulu karena prosesnya ini kan tetap berjalan, ya belum tentu akhir April selesai. Nah, Bapak laporan dulu baru nanti Bapak ajukan penghapusan, Pak. Jadi untuk mengamankan supaya Bapak nggak kena sanksi. Betul. Baik, terima Gimana, kasih, Pak? Pak. Baik, Ya, terima ya. kasih, Pak. Nanti main-main ke kantor pajak Natar, kalau kurang puas nanti bisa bertanya di Helpdesk ya, Pak ya. Baik, Pak. Ini kan rencana mau mendirikan perseroan terbatas untuk usaha. Ya. Mungkin nanti akan kalian diurus ke sana mungkin. Oke, Segera. baik, Pak. Ya. Ya, kami tunggu kedatangannya Pak Nurwalis. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya langsung? Halo, Pak Irfan. Halo, dengan siapa, Bapak? Ini dengan Kuswanto, Pak, dari PT Sabirga Tama. Bapak, mohon suaranya tidak terdengar dengan jelas, bisa didekatkan ke speakernya nggak, Pak ya? Dari PT Sabirga Tama, Pak. Oh, oke, baik, sudah terdengar. Dengan Pak ya? Dengan PT Sabirga Tama, gimana Pak? Apa yang bisa kami bantu, Pak? Jadi PT kami ini kan berdiri di akhir tahun 2021. Baik. Hingga hari ini belum ada kegiatan, kecuali satu aja, Pak. Baru satu, ada pengadaan barang di salah satu instansi. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya kita ada pemotongan dari instansi tersebut. Baik. Sebesar 2%, Pak. Ya, baik. Terus dalam aturan yang tadi dikemukakan itu kalau misal dia di bawah berapa, Pak? 4,2 ya, Pak ya? 4,8, Pak. 4,8 ya. Itu kita masih berhak mendapatkan PPh potongan 0,5 ya, Pak ya? Iya, PPh final, Pak, benar. PPh final. Ya. Nah, sedangkan kita sudah dipotong 2% itu gimana, Pak, kira-kira, Pak, untuk pelaporannya? Oke. Ini penghasilannya tahun 2021 apa 2022, Pak ya? Halo? Iya, halo. Penghasilannya tahun 2021 atau 2022, Pak? Untuk penghasilannya 2022, Pak. 2022. Baik. Jadi gini, Pak, pada saat Bapak transaksi ke instansi, Bapak menyerahkan surat keterangan PP23 nggak, Pak ya? Karena di DJP online itu ada namanya surat keterangan PP23. Nah, kalau Bapak bawa surat keterangan itu kepada instansi atau pihak yang ingin memotong ya, kalau misalnya transaksi pihak lain, itu nanti dipotongnya langsung 0,5% kalau misalnya bawa. Tapi kalau emang nggak bawa sih instansi dia emang pukul rata, dia langsung ke 2%. Nah, pelaporannya gimana di SPT tahunan? Sebenarnya gini, Pak. Jadi untuk PPh final itu kan tadi di tengah materi saya sampaikan pembukuannya kan terpisah, Pak ya. Untuk yang PPh final, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan untuk yang ketentuan umum, Pak. Ya, ketentuan umum ini yang dikenakan tarif 11% tadi. Nah, jika Bapak omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dan pendiriannya masih di atas tahun 2020 ke atas ya, Bapak kan 2021 ya, berarti masih berhak memakai PPh final 0,5%. Nah, ini caranya Bapak bayar dulu, Pak. Bapak hitung dulu melalui rekapitulasi penghasilan, PPh finalnya berapa ya? PPh finalnya berapa? Dikalikan 0,5%, Bapak bayar. Kemudian apa yang udah dipotong oleh instansi ya, itu diminta bukti potongnya, Pak. Diminta bukti potongnya. Itu harusnya ada ya, instansi ini mereka memakai aplikasi yang namanya elektronik bukti potong ya. Elektronik bukti potong Pak, ini bukti potongnya. ada ya. Ada. Nah,
Nanti bukti potong ini dimasukkan di laporan SPT-nya, Pak. Dimasukkan di laporan SPT di bagian kredit pajak tadi, Pak. Oh, yang 17713 itu ya, Pak ya? Betul, Pak. Yang 1713. Nah, itu dimasukkan di bagian situ. Sebentar. Oke. Ya, di sini ya. Nih, coba saya share lagi. Nah, di bagian sini ya. PP pasal ini dia bukti potong 22 apa 23, Pak? 23 ya? Bukti potongnya pasal 22, pasal 23, pasal berapa ya? Ya, antara 22 atau 23 ya. Iya, betul, Ya, Pak. dimasukkan di bagian ini, Pak. Ya, jangan lupa dimasukkan bagian, tapi bukti potongnya harus sudah ada. Nah, nanti kan di depan ini, Pak, di induknya ini, itu kan jadi pengurang, Pak. Jadi pengurang. Nah, di kredit pajak ini kan jadi pengurang nih, kredit pajak dalam negeri nih yang Bapak masukkan. Sedangkan penghasilan Bapak kan misalnya itu kan harusnya dikenakan PPh final. Berarti nanti penghasilan netonya ini 0, Pak, di sini. 0. Jadi nanti status SPT Bapak itu lebih bayar. Nah, jadi kelebihan dari 2% ini diminta melalui SPT ini gitu. Jadi nanti statusnya lebih bayar dan itu bisa dikembalikan dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Nah, tapi Bapak harus membayar dulu PPh final 0,5%-nya ini, Pak. Tuh, di laporan SPT-nya nih. Jadi nanti di lampiran berapa ya? Lampiran 1 ya. Lampiran 1. Di lampiran 1 peredaran usahanya ini kan 0, Pak, karena kan dikenakan PPh final. Jadi Bapak nggak perlu masukkan ini ya, 0. Nah, nanti di lampiran 4 penghasilan final. Nah, Bapak masukkan jenis penghasilannya, Pak, di sini, Pak, di nomor 14 ini, Pak. Ditambahkan di sini peredaran bruto tertentu. Nah, dasar pengenaan pajaknya sesuai misalnya tadi 10 juta ya 10 juta. Oke. Tarifnya 0,5%. Nah, jadi 50.000 ini Bapak bayar dulu dan 2%-nya nanti Bapak minta di SPT itu tadi yang di depan. Kira-kira gimana, Pak? Paham, Pak, sampai sini, Pak? Oh iya, betul. Siap. Itu bisa dikembalikan, Pak. Tenang aja, Pak. Bisa dikembalikan. Makanya itu nanti hasilnya jadi minus. Lebih bayar. Itu. Lebih bayar. Lebih bayar, Pak. Itu untuk membuat supaya jadi nihil laporan kita gimana, Pak? Supaya menjadi nihil. Iya, untuk SPT-nya itu. Ya, supaya menjadi lebih nihil sebenarnya pajak yang dipotong sama pajak yang terutang harus sama gitu, Pak. Jadi kan kalau yang dipotong oleh pihak lain itu misalnya berapa? 2 juta di lampiran 3 ini, Pak. Kalau di sini saya kan 3 juta nih, misal contohnya nih dipotong. Nah, di depan di lampiran 1 pengedaran usaha saya ya harus terutang 3 juta juga. Nah, jadi kita bisa gross up penghasilan artinya, Pak. Jadi melihat berapa peredaran usahanya dipasin sesuai dengan 3 juta. Nah, itu kalau misal pertanyaan Bapak mau menihilkan, cuman kan resikonya itu tidak dengan keadaan sebenarnya, Pak. Nah, itu kan nanti ada resiko lanjutannya kalau misalnya tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Iya. Ya, paham, Pak, ya maksudnya ya. Jadi menyesuaikan dari peredaran usaha sehingga nanti kan sistem menghitung. Jadi kalau emang mau dinihilkan, misalnya maksud Bapak tadi potongannya 3 juta dari bukti potong, misal. Nah, berarti kan pajak terutangnya harus 3 juta juga, Pak. Betul nggak, Pak? Seharusnya kan seperti itu. Makanya dari 2%, cuman kita dapat kita bayar 0,5% kan masih ada ini, Pak, selisih gitu, selisih lebih 2,5%. Maksudnya supaya SPT kita nihil itu nggak ada kolom yang lain ya, Pak ya? Supaya nihil itu ya harus menyesuaikan sama pajak terutang sama yang dipotong harus sama. Cuman kalau kasus Bapak ini saya lihat bukan nihil, Pak, tapi harusnya lebih bayar gitu. Jadi nanti kelebihan kan
2% yang dipotong. Sedangkan yang seharusnya Bapak turutang tuh 0,5. Jadi 1,5%-nya ini bisa Bapak mintakan kembali gitu. Jadi bisa dikembalikan yang 1,5%-nya. Itu kalau kasus Bapak nanti statusnya bukan nihil tapi lebih bayar, Pak. Iya, iya, iya. Bisa dikreditkan Pak ya kalau kayak itu Pak berarti Pak, Iya, ya? bisa dikreditkan Pak. Makanya sayang sekali kalau nggak dikreditkan Pak. Nah, terus satu lagi Pak, ini Baik, kan gimana Pak? kemarin kan saya ada panduan juga dari kawan. Nah, di situ emang ini yang 0,5% ini sudah tak buatin apa namanya billingnya untuk kita bayar. Terus Baik. di situ tak buat status supaya jadi nihil gitu, sudah terlanjur laporan gimana Pak kalau sudah seperti itu? Laporan lagi dengan status pembetulan Pak nanti Pak. Bisa Pak ya Bisa. buat status pembetulan gitu ya? Bisa Pak pembetulan. Nggak ada batas waktunya kalau pembetulan. Jadi kapanpun Bapak mau melakukan pembetulan silakan dilakukan pembetulan Pak. Baik Pak. Nah. Oke Pak, gitu aja pertanyaan saya. Terima kasih atas keterangannya. Terima kasih Bapak dari PT Sabirga Tama ya. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ada lagi? Baik, kalau belum ada lagi saya ke chat dulu ya. Ini dari Pak Febri Saputra, mudah-mudahan masih bersama kita ya. Pak. Oh ya, bagaimana Ibu? Dari Pak, mana Ibu? Pak, saya mau tanya Pak, saya dari Alta Tunas Raya Pak. Ya, silakan Ibu. Dari Ibu siapa Ibu? Ibu Ima Pak. Ibu Ima, baik. Apa yang bisa dibantu Ibu? Pak, di situ kan ada chat dari Bu Maimunah tadi ya. Saya baca kalau perusahaan yang omsetnya melebihi 4,8, dia langsung menggunakan tarif normal di SPT tahunannya. Di atas 4,8 miliar. Di atas 4,8 menggunakan tarif norma. Ya. Tapi kalau misalnya dia perusahaannya baru berdiri di tahun 2022, tahun pertama dia pakai PP 23 atau langsung pakai tarif normal ya Pak? Jadi ini saya kumpulkan pertanyaannya. Pertama, masalah norma ya Bu? Ya. Norma. Ini yang ditanyakan apa? Maksudnya mau pakai norma atau gimana? Kan perusahaan ini baru berdiri di tahun 2022. Tapi omsetnya itu sudah melebihi 4,8 miliar. Oh, omset sudah lebih dari 8 miliar. Oke. Jadi pakainya tarif apa ya Pak ya? Oke. Jadi gini, kalau untuk omset yang sudah, ini kan pertama kita mindset kita pembukuan itu wajib ya Bu ya. Mindset untuk PP Badan ini pembukuan itu wajib. Jadi harus buat laporan keuangan. Nah, untuk yang omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, itu untuk tahun 2022 ya Bu ya? Iya Pak. Untuk tahun 2022. Kemarin sempat mengajukan untuk memilih dengan ketentuan umum nggak Bu? Enggak Pak. Belum ya? Oke. Belum. Jadi emang untuk default pertama kalau untuk WP yang baru berdiri itu akan dikenakan PPh final dulu Bu, PPh final. Jadi di akhir tahun. Jadi untuk tarif umumnya itu akan dikenakan di tahun 2023, untuk tahun 2023. Jadi berdasarkan penghasilan tahun 2022, tahun 2023 nanti Ibu sudah pakai tarif umum. Nah, oke ya, saya maksudnya yang sekarang kan Ibu sudah di atas 4,8 ya. Iya Pak. Nah, nanti tidak memakai PPh final ya Bu ya, karena sudah tidak masuk objek PPh final lagi karena dia sudah di atas 4,8. Namun juga tidak masuk ke objek tarif umum karena Ibu belum mengajukan memilih untuk dikenakan tarif umum. Nah, ini solusinya Ibu emang pakai yang namanya norma Bu. Norma ini ada di, coba sebentar. Matiin dulu speaker.
Pak, kok nggak ada suaranya ya, Pak? Halo, Ibu. Halo, Ibu dari Alta Tunas. Halo, Ibu dari Alta Tunas. Tadi dari mana sih? Halo, Pak. Ya, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan Ibu ya. Iya, Pak. Ya, jadi untuk penggunaan norma itu hanya berlaku untuk orang pribadi ya, Bu ya. Jadi orang pribadi yang melakukan usaha, nah dia memakai norma kalau misalnya usahanya sudah di atas 4,8 miliar. Iya. Namun kalau untuk badan, dia tetap dasar penghitungannya adalah melalui pembukuan. Dari pembukuan itu. Jadi nanti ketahuan berapa yang dipajak terutangnya ya berdasarkan omsetnya langsung gitu. Nah, nanti pada saat pelaporan SPT tahunan jangan lupa nanti mencontreng bagian angsuran PPh pasal 25-nya yang di bagian induk di nomor mana sih? Induk lanjutan di bagian ini nih ya. Angsuran ya di bagian E ya. Nah, di PPh pasal 25. Ini adalah pajak yang terutangnya berapa dibagi 12. Nah, itu adalah cicilan untuk tahun 2023. Jadi pajak yang terutang di 2022 ini dibagi 12 dan itu menjadi cicilan di tahun 2023 sehingga nanti tahun 2023 ada kredit pajak PPh pasal 25. Nah, untuk jawaban Ibu, sekarang kalau misalnya sudah di atas itu norma hanya digunakan untuk orang pribadi ya Bu ya, tidak digunakan untuk badan. Untuk badan tetap memakai 4,8 miliar. Kalau tetap memakai ketentuan umum kalau sudah di atas 4,8 miliar. Nah, nanti itu kan semua tertuang di SPT-nya, di laporan keuangannya di sini, di peredaran usahanya di sini. Pak, sebentar ya, Pak. Jadi intinya untuk perusahaan ini kalau misalnya tarifnya di tahun pertama sudah di atas 4,8 tetap harus pakai yang tarif pasal 17 atau boleh pakai yang PP 23, Pak? Halo, Pak. Mana? Halo? Ya. Jadi tetap pakai tarif umum ya Ibu ya. Tidak pakai norma lagi, tidak pakai NPPN. Halo? Maksudnya, Pak? Iya, tadi kan pertanyaannya Ibu apakah pakai NPPN kan, yang norma kan, norma penghitungan penghasilan neto ya. Nah, itu hanya berlaku untuk orang pribadi. Sedangkan untuk badan ketika dia sudah sampai 4,8 miliar, nah dia tetap memakai ketentuan umum langsung. Karena nanti dituangkan di SPT, itu sesuai laporan keuangannya. Di peredaran usahanya ini kan nanti dicantumkan berapa peredaran usahanya. Tapi kan di sini perusahaan kita baru, Pak, baru berdiri di tahun 2022. Iya, tapi dia tidak memenuhi ketentuan NPPN ataupun PPh final, Ibu. Bukannya PP 23 diwajibkan ya Pak untuk yang tahun pertama badan baru berdiri? Itu kalau misalnya masih di bawah 4,8 miliar Ibu. Coba gini aja Ibu, mungkin konsultasi kita akan lebih ini lagi kalau misalnya nanti Ibu catat nomor layanan kita di 085 karena kita perlu cross check juga ke profiling perusahaan Ibu ya, karena saya dari tadi mau masuk ke intranet mengecek profil Ibu, saya belum tersambung. Jadi nanti bisa dihubungin langsung ke saya ya Bu ya, di nomor saya di Ibu Alta. Bu Alta ya, bisa dicatat nomor saya ya. Iya Pak, ini saya catat 0821. Sebentar Pak. 0821 8684 8684 2080. 2080. Ya.
Nah, nanti kita lebih dalam diskusinya di sana Bu ya, di chat ya. Iya, Setelah Pak. kelas pajak ya. Ya, baik, Pak. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke chat ya. Ini ada dari Pak Febri Saputra ya. Pak Febri Saputra izin bertanya, PT Purnomo sudah saya lapor ya. Oh, ini sudah pertanyaan tadi ya. Kemudian dari Ibu Yuni Puspita. Nah, Ibu Yuni Puspita, apakah bukti potong ini potong pihak lain wajib dimasukkan ke dalam pelaporan SPT? Wajib ya, wajib Bapak Ibu Yuni Puspita ya. Jadi semua bukti potong yang dipotong pihak lain itu akan menjadi kredit pajak. Kalau misalnya nggak dimasukkan di SPT, dia tidak akan menjadi kredit pajak dan itu suatu kerugian ya, karena kredit pajak ini kan akan mengurangi pajak total pajak penghasilan yang harus dibayar di akhir tahun. Kemudian dari interkoneksi internet, izin bertanya, untuk pengurangan pendapatan menurut pajak, biaya apa saja yang tidak boleh dijadikan pengurangan dalam pendapatan dan pelaporan pajak? Oke, ini saya jawab bahwa biaya yang dapat menjadi pengurang dari pelaporan SPT yaitu harus memenuhi 3M ya, yaitu mendapatkan, memelihara, dan memelihara, memperoleh, dan mendapatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada biaya-biaya yang tidak terkait sama usahanya, itu tidak bisa dikurangkan. Contohnya apa? Biaya entertainment. Misal biaya entertainment untuk direksi yang tidak dapat dibuktikan ya. Nah, itu tidak bisa dikurangkan menjadi biaya. Atau misalnya biaya bensin untuk mobil transportasi pribadi direktur. Nah, itu tidak dapat dikurangkan menjadi biaya. Yang pasti dia harus bisa menghasilkan penghasilan, menagih penghasilannya, dan memelihara penghasilannya. Ya, 3M. Jadi kalau yang tidak terkait sama usahanya itu tidak bisa menjadi pengurang. Kemudian izin bertanya, untuk akun Prive penggunaannya bagaimana ya Pak? Apakah boleh diambil sebagai laba atau Prive dijadikan pengurang modal atau laba ditahan atau laba tahun berjalan? Oke, untuk pertanyaan ini akan saya minta pihak dari interkoneksi untuk menghubungi saya ya. Nanti saya sampaikan melalui chat WhatsApp karena ini diskusi kita akan menarik, akan panjang ya. Silakan hubungi nomor saya ya di WA, nanti kita akan diskusi di sana. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari interkoneksi yang mana lagi? Yang mana lagi dik? Terkoneksi sudah. Bapak Pandu Abdi Pertiwi ya. Apakah kantor cabang tetap perlu melaporkan secara Mindi? Oh, oke. Pertanyaan untuk Bapak Pandu, kantor cabang tidak melakukan pelaporan SPT Pak ya. Pelaporan SPT hanya dilakukan NPWP pusat ya. Baik, Pak. Oke, baik ya. Bu Pandu masih bersama kita ya. Kemudian Ibu Maimunah. Oke. Ada PT Sinir. Kemudian ada dari Ibu Maimunah Putri, jika NPWP-nya aktif, wajib pajak lapor SPT tahunan walaupun kegiatan belum berjalan. Oke, ini membantu menjawab ya. Terima kasih Ibu Maimunah ya. Dan ada dari Polstak Repository Riset, bagaimana dengan PT Perorangan Usaha Mikro Pak? Ya, selama dia masih punya NPWP tetap lapor SPT ya Pak ya. Kalau misalnya usahanya nggak berjalan lagi, silakan buat surat pernyataan untuk menghapus NPWP-nya. Kalau untuk usaha mikro, ya dia kalau di bawah 4,8 dikenakan PPh final, kalau sudah di atas 4,8 tidak dikenakan PPh final. Oke, kita lanjut. Ini dari interkoneksi lagi, jika ada diskon pembayaran utang, maka diskon itu dimasukkan pendapatan ya Pak. Bagaimana ya Pak? Diskon pembayaran utang bisa dibilang pendapatan ya Pak ya. Cuma nanti lebih lanjut silakan hubungi saya lagi di WhatsApp ya, kita akan diskusi lebih lanjut ya. Dari Sabir Gatama, oke bisa Pak ya, bisa melakukan pembetulan ya. Kemudian dari Polsak lagi, materi dan contoh draft laporan keuangannya tolong di-share. Oke baik, nanti akan kami share ya Pak.
Jadi nanti akan kami share melalui Blast WA ya, linknya ya. Nanti nomor-nomor yang sudah masuk kan kami tampung dan kami blast untuk link download materinya. Jika menggunakan PPh final berarti tidak wajib memasukkan bukti potong, hanya memindahkan laporan keuangannya. Ya, Ibu Yuni Puspita, setiap bukti potong wajib dimasukkan ya. Kalaupun nanti masukkan ke PPh final, itu adalah hal yang berbeda. Jadi penghasilan yang dikenakan PPh final, yang dikenakan tarif umum itu beda ya. Untuk PPh final nanti dibayar dulu PPh finalnya, dan kalaupun penghasilan nggak ada, kalaupun penghasilan itu seharusnya dikenakan PPh final tapi dikasih bukti potong, nah itu bisa nanti diminta melalui lebih bayar ya, di SPT lebih bayar. Kemudian SLL, ya boleh bantu share gambarnya, saya bingung dan kadang-kadang ngadet sore. Oke, baik Pak. Pak SLL dan teman-teman semua bisa disimak di YouTube Live KPP Pratama Natar ya, untuk yang terlambat atau yang tidak sempat mengikuti dari awal ya. Ibu Dian Agustin, omset di bawah 4,8. Oke, sangat membantu untuk ikut Zoom hari ini. Baik, Ibu Dian Agustin, terima kasih. Izin bertanya Pak, dari Pak Ahmad Jian, apabila perusahaan kita berbentuk PT dan baru berdiri tahun 2022, apakah wajib menggunakan tarif PP 23? Dan jika pada akhir Desember 2022 ternyata omset kita di atas 4,8, apa tetap wajib menggunakan PP 23? Nah, ini sama nih pertanyaannya nih. Jadi untuk Bapak Ahmad Jian, kita defaultnya emang PP 23 Pak ya. Defaultnya itu adalah PP 23. Jadi untuk tahun pajak 2022 kita bayar PPh final terlebih dahulu Pak. Ya, kita bayar PPh final terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk tahun 2023 itu tidak memakai PPh final lagi. Kita memakai tarif umum. Jadi nanti angsurannya berapa yang harus dibayar itu dilaporkan di SPT tahunannya ya. Jadi untuk tahun pertama tetap memakai PPh final untuk terlebih dahulu. Oke, Bu Maimunah. Oke, terima kasih Bu Maimunah. Oke, dari Pak Hidir Oscar, kalau kita tidak mengerti pengisian online, apa bisa langsung datang ke kantor pajak? Boleh Pak, silakan datang ke helpdesk ya. Kita bantu untuk pengisian SPT-nya. Dan sampai tanggal 14 kita ada kelas online terus, silakan ikut lagi kalau emang masih ada yang perlu ditanya. Bapak Ahmad Jen. Berarti untuk tahun berikutnya omset sudah di atas 4,8. Kita harus memakai pasal 17. Apakah jika kita memakai... Oke, ini sudah dijawab ya. Ini untuk tahun berikutnya sudah memakai pasal 17 ya. Ya Bu Ahmad Jan dan semua wajib pajak yang telah kasusnya sama. Tapi untuk tahun pertama 4,8 miliar itu tetap pakai PPh final dulu. Nah, kalau misalnya ini ada lagi, apakah jika memakai pasal 17 harus ada surat terima permohonan dari DJP yang menyatakan boleh? Nah, kalau misalnya kita sudah di atas 4,8 nggak perlu ya. Ada yang namanya surat pemberitahuan memakai tarif umum. Tapi kalau kita masih di bawah 4,8 itu di DJP online ada surat pemberitahuan penggunaan tarif umum. Jadi menu KSWP. Itu Pak Ahmad Jian, Ibu Ahmad Jian. Kemudian Ibu Dian Agustin, izin bertanya PPh 23. Lawan transaksi hanya memberikan NTPN tanpa memberikan nomor bukti potong, itu pengisiannya bagaimana Pak? Ya harus tetap ditanya ya Ibu Dian, karena nomornya itu harus kita cantumkan. Biasanya kita dapat selembarannya Bu, coba ditanya atau dari emailnya itu dikirim harusnya. Nah, jadi selain NTPN ada juga nomor buktinya ya. Oke, dari Ibu Sabir Gatama, jika for induk hasilnya minus, bagaimana kita bisa melaporkan supaya menjadi nihil? Nah, ini jadi pertanyaan tadi ya. Ini kalau dia minus itu artinya emang lebih bayar, Pak. Kalau lebih bayar emang harusnya bisa diminta ya. Nah, kalau nihil berarti nanti kita menyesuaikan nilai peredaran usahanya. Tuh. Oke, lewat helpdesk, Bu Dian Agustin, izin bertanya lagi, Bu Dian. Untuk pembetulan SPT Badan tahun 2021 yang menyebabkan kurang bayar lebih besar dari SPT yang sebelumnya telah dilaporkan. Nah, itu akan kena bunga, tapi untuk besaran tarif bunganya mengikuti terkait bulan apa ya Pak? Baik,
Jadi kalau misalnya Ibu langsung pembetulan, belum dilakukan pemeriksaan, atau belum diberikan sanksi, itu belum ada bunganya, Bu. Belum dikenakan bunga ya. Makanya sebelum surat tagihan pajaknya keluar, harus dilakukan pembetulan dulu. Nah, kalau sudah surat tagihan pajaknya sudah keluar, nah itu dihitungnya sanksinya berdasarkan bunga yang berlaku pada bulan ditetapkannya sanksi itu, dikalikan berapa kekurangannya. Kemudian, jadi segera saja dilakukan pembayaran ya. Kalau untuk bunganya nanti berdasarkan surat tagihan dari pengawasnya. Nah, itu bunga yang berlaku pada saat tagihannya keluar. Oke, dari Pak Samsul Hidayat. Kami baru buat badan usaha perorangan untuk laporan pajak dengan badan usaha baru buat Desember 2022 kemarin. Apakah sudah wajib? Sudah wajib ya, Pak ya? Desember 2022 mau tanggal 31 Desember pun kewajiban pelaporan 2022-nya sudah berlaku ya. Pak Hidir Oscar kembali, ya izin tanya, bisa tidak kami bayar SPT pajak secara langsung di kantor karena tidak mengerti? Untuk pelaporan SPT bisa dibantu di kantor Pak ya, nanti pelaporannya kan secara online, kita bimbing bisa sampai pelaporannya selesai. Namun kalau ada pajak yang harus dibayar, Bapak membayarnya nanti di kantor pos, bank, lewat internet banking, atau banknya langsung, atau Indomaret. Sekarang sudah bisa ya, di Indomaret sudah bisa menerima pembayaran pajak. Oke, Pak Puryanto izin akan menyimak lagi via YouTube. Oke, via pelaporan saya konsul. Oke. Baik Pak, terima kasih nanti dihubungi. Oke, Pak Ragil Prihambodo bertanya dari PT Bakahuni Terbanggi Kota Baru. Untuk laporan PPh atas transaksi bulan Maret 2023 bagaimana ya Pak? Ini mungkin bisa lebih diperjelas Pak Ragilnya, maksudnya ini transaksi apa? Apakah PPh finalnya? Kalau PPh finalnya tetap ya harus dibayar. Tapi kalau emang Bapak dari PT Bakahuni Terbanggi bukan lagi objek PP 23, ya silakan nanti angsurannya, transaksi angsurannya itu dihitung berdasarkan PPh pasal 25 yang terutang. Ya silakan dihubungi nomor telepon saya Pak Ragil Prihambodo ya. Untuk konsultasi lebih lanjut. Oke. Itu semua ya, sudah ya? Terakhir. Oh, belum. Oke, ini ada Pak PT Sirinisme Jaya Abadi. Baru berdiri Januari tahun 2023. Oh iya, pelaporan SPT-nya 2024, Pak. Kalau baru 2023 ya. 1 Januari 2023. Berarti nanti laporannya paling lambat 30 April 2024. Oke, ini Ibu Maimunah Putri adalah salah satu tim dari penyuluh. Nanti dia informasi yang disampaikan juga cukup membantu ya Bapak Ibu ya. Mohon disimak ya. Oke. Semua pertanyaan chat sudah dijawab. Dan sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekali lagi terakhir. Jika tidak ada, baik. Selanjutnya silakan datang ke kantor pelayanan pajak Pratama Natar, nanti dibantu tim helpdesk untuk pelaporan SPT-nya, dan silakan juga hubungi layanan konsultasi helpdesk kita melalui WhatsApp, bisa ya Bapak Ibu ya, di 0851 95 325 325. Boleh di chat, di bagian chat, Dika ditulis nomornya, udah ya, sekali lagi boleh ya. Sekali lagi di nomor 0851 95 325 325. Nomor layanan konsultasi WhatsApp KPP Pratama Natar. Nah, untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya mungkin lebih detail, nanti kita diskusi melalui WhatsApp ke nomor pribadi saya. Sudah saya DM tadi ya. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita telah di penghujung acara. Perlu diketahui bahwa kelas pajak ini akan diadakan setiap hari sampai dengan hari Jumat sebelum libur Lebaran. Dan silakan hadiri kembali kalau emang kelas pajak hari ini masih ada pertanyaan atau belum puas terhadap jawaban saya. Baik, acara hari ini akan saya tutup dengan pantun. Aura kasih main di semak-semak, terima kasih sudah menyimak. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.